Pernah nggak sih kamu ngerasa yakin banget sama cara pandangmu, sampai-sampai kamu pengen benerin sesuatu yang sebenarnya kamu nggak ngerti-ngerti amat? Nah, kali ini kita akan ngebahas sebuah cerita pendek yang kelihatannya simple, tapi dalam banget. Ini tentang bahayanya niat baik yang buta. Nah, baru sekarang kau pantas disebut burung. Coba bayangin deh, dengar kalimat ini. Ini bukan diucapin ke anak burung yang baru belajar terbang, tapi ke seekor makhluk agung yang, ya, baru aja dimutilasi. Siapa coba yang tega ngomong kayak gitu? Dan kenapa? Yuk kita telusuri kisahnya. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi, kisah ini dimulai dengan tokoh kita, Nasruddin. Dia ini Perdana Menteri Raja, lagi jalan-jalan santai di sekitar istana. Nah, meskipun jabatannya tinggi, ternyata Nasruddin ini wawasannya sempit banget. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah lihat burung elang. Sama sekali. Dan disinilah masalahnya mulai kelihatan. Bukannya dia mikir, wah burung apa nih keren banget. Dia malah maksa apa yang dia lihat itu masuk ke dalam kotak pemahaman yang sempit. Buat dia, elang yang gagah itu cuma dianggap merpati yang aneh dan gak keurus. Dan apa yang dia lakuin? Dia ngambil gunting. Terus, satu persatu, dia mulai memperbaiki si elang. Cakarnya yang tajam, dipotong. Sayapnya yang kuat buat terbang, digunting. Paruhnya yang melengkung sempurna buat berburu, ditumpulin. Semuanya dia ubah cuma biar sesuai sama idenya tentang burung yang benar itu kayak gimana. Dan yang paling parah, setelah dia ngerusak semua itu, dia puas. Dia ngerasa udah benerin si elang. Dia bahkan bilang ke burung itu, tuh kan, tuanmu itu nggak becus ngurus kamu. Dia bener-bener percaya kalau dia baru aja melakukan perbuatan baik. Oke. Ceritanya emang aneh banget. Kita semua setuju. Tapi, apa sih artinya di balik ini semua? Sekarang, yuk kita bedah maknanya lebih dalam lagi. Jelas, ini bukan cuma soal burung dan gunting kan? Ada simbol-simbol penting di sini yang perlu kita bongkar bareng-bareng. Jadi coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada si elang, kenyataannya. Dia itu liar, kuat, unik, sempurna dengan caranya sendiri. Agung. Nah, di sisi lain ada merpati versinya Nasruddin. Hasil dari idenya yang sempit, jinak, rapi, tapi sebenarnya ya udah dimutilasi. Inilah konflik utamanya, antara realitas dan persepsi yang dipaksakan. Nah, ini yang penting banget buat kita ingat. Si Nasruddin ini bukan orang jahat loh. Dia itu tulus, niatnya baik. Dia bener-bener mikir kalau dia itu lagi ngebantuin. Dan justru disitulah letak kengerian dari cerita ini. Bahaya terbesar itu seringkali datang dari niat baik yang buta, yang nggak dibarengi sama pemahaman. Sekarang, yuk kita lihat pesan asli dari cerita ini, karena ini ternyata punya peringatan yang udah kuno banget tapi masih relevan sampai sekarang. Ternyata, kesimpulan asli ceritanya itu kayak gini. Awalnya, ini tuh sindiran keras buat para pemimpin agama yang ngerasa paling tahu segalanya, yang gak mau belajar dari dunia di luar kotak pemikiran mereka sendiri. Tapi pelajarannya kan jauh lebih luas dari itu. Makanya kita sebut aja ini efek Nasruddin, yaitu bahaya ketika kita maksa-maksain keahlian kita yang terbatas atau cara pandang kita yang sempit ke sebuah situasi yang kita nggak pahami sepenuhnya. Dan kita yakin banget lagi kalau kita itu lagi memperbaiki keadaan. Terus, apa urusannya cerita kuno ini sama kita sekarang? Kenapa ini penting? Ya karena ini bukan lagi cuma soal rohaniwan atau Perdana Menteri. Ini tentang kita semua. Coba deh kita pikirin. Kita semua itu punya potensi jadi Nasruddin versi modern. Manajer yang tiba-tiba mau mengoptimalkan proses kerja padahal dia nggak ngerti detailnya, itu Nasruddin. Politisi yang bikin aturan soal budaya yang nggak pernah dia rasain, Nasruddin juga. Atau orang tua yang maksa anaknya jadi sesuatu yang bukan dirinya, itu juga bisa. Kita semua bisa kena efek Nasruddin ini kalau nggak hati-hati. Jadi inti pelajarannya tuh tajam banget. Cerita ini ngingetin kita kalau ketidaktahuan, sekalipun niatnya baik, kalau digabungin sama kekuasaan buat bertindak, wah itu bisa jadi kombinasi yang super merusak. Jalan menuju kehancuran itu ternyata bisa banget diaspal dengan niat baik dan sebuah gunting. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini buat direnungin. Kapan sih niat baik kita itu justru jadi berbahaya? Di mana garis tipis antara membantu sama merusak? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa belajar untuk lebih sering mengagumi elang yang nggak kita pahami daripada buru-buru ngeluarin gunting buat memperbaikinya?